Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pengerjaan mid-exam, yaitu praktikum PBO. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yaan dengan NIM 12S22003. Perkenalkan, nama saya Bronson Silakan dengan NIM 12S22025. Di sini kami ingin menjelaskan hasil praktikum kami itu PBO tes. Di sini kami mengerjakannya dengan nilai dengan hasil kami peroleh itu adalah sebagai berikut. Di sini kami akan menjabarkan tentang code kami buat dan juga kendala yang kami alami. Pada tugas kali ini kami disuruh itu mengembangkan sebuah fitur yang memampukan pengguna menggeser nilai grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa pada suatu mata kuliah. Nilai yang akan diberikan yaitu A, AB, B, C, D, dan E. Untuk mengisi nilai, pengguna akan memasukkan kode perintah dari sebagai berikut. Pada bar- pada baris memasukkan terdiri dari 6 segmen yang diseparasi dengan hasil sign. Pada segmen pertama, perintah yang diberikan dan diikuti dengan serangkaian data terkait rencana studi atau enrollment dan nilai atau grade yang diberikan. Simulator kemudian akan terlebih dahulu mencari rencana atau enrollment yang sesuai. Bila ditemukan, maka dilakukan update terhadap nilai dari rencana tersebut. Bila tidak, maka perintah diabaikan dan solusi menuju ke perintah berikutnya. Inilah contoh dari keluarannya. Inilah contoh dari inputan dan ini adalah contoh outputnya. Di sini kami membuat sebuah 4 atribut pada course Java, itu 5 atribut. Yang pertama, privat string code, privat string name, privat in credit, privat string grade, dan privat initial. Di sini kami membuat empat lima 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 konstruktor dan 5 parameter, yaitu string code, string name, in credit, dan string grade, dan string initial. Di sini kami membuat public string get code, string get name, public credit, public public get grade, dan public get initial. Pada enrollment Java, kami sih membuat lima atribut. Yang pertama, course ID, student ID, year, semester, dan grade. Dan dan membuat konstruktor dan 5 parameter, yaitu string course ID, string student ID, string year, string semester, dan string grade. Pada selector Java, kami membuat 5 atribut. Yang pertama ID, name, inisial, email, dan studi program. Di mana memiliki konstruktor dan lima parameter, yaitu ID, string name, string inisial, dan string email, studi program. Pada student Java memiliki 4 atribut, yaitu ID, name, angkatan, dan prodi. Dan konstruktornya yaitu 4 parameter, yaitu string ID, string name, string angkatan, dan string prodi. Yang mana di sini ada public string get ID, public string get name, public public string get angkatan, dan public string get prodi. Selanjutnya akan dijelaskan peer saya.
Eh, jadi di sini kita eh, di driver satu ini kita import apa yang udah kita deklarasikan di modelnya itu dari kita import course, kelas enrollment, lecturer dan student. Lalu di sini kita pakai Java Util Array karena di sini kita pakai scanner, kita pakai array di sini array list. Lalu di sini kita pakai util scanner karena kita di sini mau nge-scan inputan dari si user. eh di sini kita pakai array list yang merupakan ini nanti yang menghubungkan si array list ini ke kelas yang ada di sini, kelas yang ada di model. Contohnya ini course array list yang bernama course nanti menghubungkan ke course.java. Nanti isinya ada 5 atribut, yaitu kode, name, credits, grade, dan inisial. Lalu di sini kita minta begitu juga dengan course, lecturer, dan enrollment. Sama sama halnya. Lalu di sini kita nge-scan eh, inputan dari user. Lalu kita declare string str. Eh, di sini kita buat eh, loopingan while, yang mana loopingan ini akan terus berjalan kalau misalnya ada inputan dari si user. Lalu kita buat di sini str sama dengan scan next line. Kalau misalnya str ini merupakan triple dash, maka dia akan berhenti seperti yang diminta di soal. Lalu kalau misalnya kita buat di sini pengkondisian, kan tadi kan dibilang setiap atribut itu diseparasi sama tanda hash atau tanda pagar seperti ini. Maka kita buat pengkondisian kalau misalnya tokens yang ke nol itu merupakan komennya. Kalau misalnya dia student add, lecturer add, course add, apa-apa aja yang bakal dilakukan. Nah, kalau misalnya komennya perintahnya itu adalah student add, maka dia akan menambahkan si student. Nah, kita buat di sini pengkondisian kalau misalnya student exit-nya itu lagi false, berarti dia lagi kosong lah si student yang bertambahkan. Kalau misalnya student exit-nya di sini kita bandingkan student exit dibandingkan sama students. Kalau misalnya eh, si students yang udah pernah dikeluarkan sama dengan eh, yang baru kita masukkan itu ID-nya, maka student exit sama dengan true, yaitu bernilai berarti artinya si student itu udah pernah dikeluarkan, maka dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Tapi kalau misalnya si student dia belum pernah ditambahkan, maka dia ditambahkan ke release si student. Ini student add, a new student, token satu, token 2, token 3, token 4. Lalu kalau misalnya eh, perintahnya itu lecturer add, terus di sini kita buat sama halnya seperti yang di student tadi. Kalau misalnya eh, lecturernya itu belum pernah di sini kita bandingkan dulu lecturer yang udah pernah dimasukkan sama lecturer yang baru kita masukkan, yang mau dimasukkan. Nah, kalau misalnya get ID-nya itu sama dengan tokens tokens yang dengan indeks pertama, maka dia udah pernah ditambahkan ke si release. Maka dia nggak akan melakukan apa-apa dan break. Tapi kalau misalnya si lecturer access-nya ini, kalau misalnya eh, nama dari si lecturer-nya ini belum pernah dikeluarkan, maka dia akan ditambahkan ke release-nya dengan mengisi parameter sebagai berikut. Lalu di sini kalau misalnya pengconditionnya perintahnya adalah course add, maka eh, dia akan menambahkan si inputan user itu ke course. Di sini kenapa kita pakai 5 tokens? Karena dia dihubungkan ke array list, yang mana array list ini menghubungkan kita ke si course.java, class.java. Dia di sini dapat 5 parameter, makanya di sini juga dia berisi 5 parameter. Lalu kita buat pengkondisian kalau misalnya eh, si token selimanya itu ada di
setiap token selima itu ada diseparasi sama tanda koma. Jadi kalau kita bandingkan lecturer's ID sama apa sih yang udah pernah dimasukkan sama yang mau dimasukkan. Terus kalau misalnya yang udah pernah dimasukkan ini sama ID-nya sama yang baru dimasukkan, maka dia berarti dia betul, ya kan? Lalu dia bakalan ditambahkan ke si course. Kalau misalnya, lalu di sini kalau misalnya si perintahnya itu merupakan enrollment grade, maka kita tambahkan inputan user itu ke kelas enrollment, di mana ada 5 parameter di sini. Tapi di soal diminta kalau misalnya dia enrollment add, dia inputannya cuma sampai 4 atributnya. Ada ID course, ada ID student, ada tahun, sama ada semester. Jadi untuk grade-nya kita kita untuk enrollment add itu berarti ini kita tambahkan non karena output yang diminta itu dia pakai non di sini. Lalu kalau misalnya ini enrollment grade, di sini dia masukkan 5 kan. Di sini ada ID course, ID student, tahun, semester sama grade-nya. Maka nanti dia bakalan ngeprint maka dia bakal nambah masukkan inputan usernya itu ke si enrollment tadi, kelas enrollment ini ke parameter ke setiap parameternya. Lalu untuk ngeprintnya seperti biasa kita print lecturers. Jadi tadi tokens yang pertama kita set jadi lecturer get ID, terus diseparasi sama pipeline. Lalu tokens yang kedua di set sebagai get name, begitu juga seterusnya sebagai berikut. Lalu untuk coursesnya karena dia nanti di sini pakai inisial dari si lecturer, terus nanti dia dikasih inisial, lalu nanti emailnya ditampilkan dan emailnya itu berada di dalam kurung seperti ini. Lalu kalau misalnya di sini diminta kan, kalau misalnya si emailnya itu di dalam kurung, lalu setiap lekturnya itu dipisahkan sama tanda semikolon, yaitu tanda titik koma. Jadi kita print di sini. Setiap kalau misalnya panjangnya itu dikurang 1, berarti dia diberi di print titik koma. Lalu untuk ngeprint student seperti biasa juga kita atur si token 1 ke set ke get ID, lalu dipisahkan sama pipeline, lalu token 2 ke get name, lalu dipisahkan sama pipeline, begitu seterusnya. Lalu di sini enrollment juga kita print. Jadi enrollmentnya ini tergantung sama si enrollment di sini karena mereka sama-sama pakai enrollment. Jadi kalau misalnya dia pakai enrollment grade, berarti ini nanti yang di print. Tapi kalau misalnya dia enrollment add, maka yang ini nanti yang di print. Bentar kita. Oh ya. Jadi untuk kami akan menjalankan hasil pekerjaan kami. Nah, eh, ini adalah hasil dari output yang kami hasilkan, sedangkan yang diminta adalah sebagai berikut. Kami tidak mendapatkan nilai karena di sini eh, untuk course kami tidak berhasil untuk menghilangkan duplikasi. Seharusnya yang diminta kalau misalnya dia udah pernah di print, dia udah di add dan lalu dibuat grade-nya, maka yang ditampilkan itu cuman
si course yang udah kena grade. Tapi kalau misalnya dia belum kena grade, ya dia jadi nggak di print. Demikian. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.